Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan misalkan kurkuminoid dari kunyit secara kolom kromatografi. Ini ada dasar isinya, yaitu ada tujuan, dasar teori, alat dan bahan, MSTS, skema kerja, daftar pustaka, data hasil, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk menentukan hasil rendemen, nilai FF, profil spektra, dan lambda maksimal pemisahan kurkuminoid dari kunyit secara kolom kromatografi. Kunyit merupakan tanaman yang termasuk dalam genus Curcuma. Kunyit memiliki kandungan senyawa aktif termepon yang menyebabkan bau yang khas pada kunyit. Selain itu, terdapat terdapat pula senyawa kurkuminoid yang terdiri dari kurkumin, demetoksikurkumin, dan bis-demetoksikurkumin. Kurkuminoid memiliki warna jingga sehingga kekuning-kuningan, serta dapat menyerap cahaya pada daerah sinar tampak, yaitu pada kisaran panjang gelombang 420 nanometer. Kurkuminoid pada kunyit berkhasiat sebagai anti-hepatotoksik, entermintik, anti-edemik, dan analgesik. Selain itu juga, kurkuminoid juga dapat berfungsi sebagai anti-inflamasi, antioksidan, anti kanker, dan kaksiogenesis. Cara pemisahan kurkuminoid yaitu dengan metode kromatografi, yaitu kromatografi lapis tipis dan high performance thin layer chromatography dan kromatografi kolom. Kurkumin merupakan komponen terbesar dari kurkuminoid, sehingga sering terhadap total kurkuminoid dihitung sebagai persen kurkumin. Kurkumin merupakan senyawa salah satu senyawa diaryl heptanoid. Diaryl heptanoid merupakan kelas yang relatif kecil tapi metabolit sekunder tanaman. Diaryl heptanoid terdiri dari dua cincin aromatik atau gugus aryl yang bergabung dengan rantai 7 karbon heptana dan memiliki berbagai substituen. Senyawa yang paling dikenal adalah kurkumin yang diisolasi dari kunyit, kurkuma longa, dan biasa dimanfaatkan sebagai pewarna makanan, kosmetik, bumbu dapur, dan pengobatan tradisional. Kurkumin merupakan pigmen yang larut dalam larutan yang bersifat lipofil, seperti etanol dan metanol, serta juga larut dalam asam asetat glasial, tetapi praktis tidak larut dalam air dan ether. Kurkumin stabil dalam suasana asam, tetapi tidak stabil dalam suasana basah dan kondisi tepat. Ekstraksi kurkumin dilakukan dengan menggunakan metode maserasi. Maserasi merupakan proses ekstraksi sederhana yang dilakukan dengan hanya cara meredam sampel dalam satu atau campuran pelarut selama waktu tertentu pada suhu kamar dan terlindungi dari cahaya. Prinsip dari metode maserasi adalah cairan penyaring akan menembus dinding sel, zat aktif akan terlarut karena ada perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif di dalam sel dan di luar sel, sehingga larutan dengan konsentrasi tinggi akan terdesak keluar sel. Keunggulan dari metode maserasi adalah peralatan yang digunakan sederhana serta teknik pengerjaannya relatif sederhana dan mudah untuk dilakukan. Kromatografi adalah suatu metode untuk memisahkan senyawa organik dan anorganik. Prinsip kromatografi yaitu adanya perbedaan distribusi dan migrasi senyawa dua fase yang berbeda. Metode kromatografi kolom merupakan kromatografi yang menggunakan kolom sebagai alat untuk memisahkan komponen yang terdapat pada campuran. Prinsip kromatografi kolom adalah perbedaan afinitas absorb komponen campuran terhadap permukaan tersedia. Sampel yang memiliki afinitas besar terhadap absorben akan sangat selektif bertahan dan sampel yang memiliki afinitas kecil akan mengikuti pelarut. Kromatografi lapis tipis adalah salah satu metode pemisahan kromatografi yang fleksibel dan banyak digunakan. Metode KLT atau kromatografi lapis tipis telah menjadi bagian dari teknik analisis rutin pada laboratorium analisis dan pengembangan produk karena memiliki beberapa keuntungan.
Bahan yang digunakan ada ekstrak kunyit, lempeng silika, dan silika gel 60. Lalu ada juga alat yang digunakannya yaitu timbangan garam, cawan fosforen, alat-alat gelas, spektrofotometer UV vis, kolom kromatografi, CNC chamber, vial, dan statif, dan klem. Lalu ada skema kerja. Yang pertama harus dilakukan adalah preparasi sampel. Yang pertama adalah timbang cawan fosforen kosong dan masukkan ekstrak kunyit yang sudah dipekatkan. Lalu timbang silika gel sebagai pengering dan tambahkan silika gel dengan cara ditaburkan dan digerus dengan cepat. Lalu ada langkah selanjutnya yaitu preparasi dan pelaksanaan kolom kromatografi. Hal pertama yang harus dilakukan adalah pasang alat statif dan klem dan alat kolom kromatografi. Yang kedua, dimasukkan kapas sebagai penyaring, dilanjutkan dengan pengisian fase gerak yang akan digunakan dengan ketinggian maksimal 2/3 tinggi kolom. Ketiga, dimasukkan fase diam, yaitu silika gel sedikit demi sedikit secara tepat dan tanpa terputus demi menghindari terperangkapnya gelombang udara. Ketinggian fase diam minimal 3 cm di bawah tinggi fase gerak. Keempat, uji kebocoran kolom dengan cara membuka keran dan ditampung di dalam vial. Cek terlebih dahulu apakah ada silika yang tertampung dalam vial. Bila ada silika yang tertampung dalam vial, maka ulangi proses packing kolom dari nomor 1. Masukkan sampel yang sudah disiapkan dan dielusi dengan DCM banding metanol. Yang keenam, timbang berat cawan kosong setelah sampel dimasukkan ke dalam kolom kromatografi. 7. Lakukan proses elusi dengan cara menampung filtrat yang keluar dan tidak lupa menambahkan pelarut pengekstraksi dari bagian atas kolom. Dan yang terakhir yaitu filtrat ditampung dalam vial berdasarkan warna atau tiap 5 ml dan dipekatkan. Lalu langkah terakhir yaitu identifikasi pokmonoid secara kromatografi lapis tipis. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya Sono akan melanjutkan pembahasan, kesimpulan, dan juga hasil. Nah, salah satu cara untuk pengambilan kurkuminoid dari rimpangnya, yaitu rimpang kunyit, adalah dengan cara ekstraksi metode maserasi. Ekstrak kurkuminoid dilakukan dengan penambahan etanol 96% sebanyak 25 ml pada 5 gram serbuk simplicia kunyit atau dengan perbandingan antara etanol dengan serbuk adalah 5:1. Ke dalam Erlenmeyer dengan ditutup dengan plastik hitam dan dilakukan perendaman selama 24 jam dan sesekali dilakukan pengadukan untuk meratakan konsentrasi di luar serbuk simplicia. Setelah 24 jam, dilakukan penyaringan dengan kain kola dan diuapkan pada rotary evaporator sampai didapatkan ekstrak kental. Proses maserasi dilakukan untuk memaksimalkan proses isolasi. Setelah di rotary evaporator, ekstrak kemudian ditambahkan silika gel 60 dan diaduk hingga menjadi serbuk, sebelum akhirnya dimasukkan ke dalam kromatografi kolom sebagai sampel. Selanjutnya adalah metode kromatografi kolom. Yang digunakan adalah metode pengeringan menggunakan pengisian cara kering, di mana kolom dimasukkan kapas yang berfungsi sebagai penahan absorben agar tidak keluar bersama elwen. Nah, elwen atau fase gerak itu berupa campuran antara diklorometana dengan metanol dengan perbandingan 100:0 sebanyak 2/3 bagian. Di dalam kolom kemudian dimasukkan absorben atau fase diam, dalam hal ini adalah silika gel. Setelah itu, keran bagian bawah kolom dibuka agar semua pelarut keluar dan absorben masuk ke dalam kolom. Digunakan silika gel sebagai fase diam karena memiliki kepolaran tinggi sehingga dapat menahan zat-zat polar untuk terbawa bersama fase gerak dan digunakan diklorometana
dan metanol sebagai fase gerak karena keduanya bersifat nonpolar sehingga baik untuk mengikat senyawa-senyawa organik nonpolar dan dapat ditarik ke atas dan menghasilkan noda yang digunakan untuk menghitung RF. Kolom yang padat diindikasikan dengan warna slurry atau campuran antara fase diam dan fase gerak berwarna putih. Kemudian dimasukkan sampel berupa serbuk campuran antara ekstrak dan silika gel. Pengisian kolom harus dikerjakan dengan seragam dan tidak terputus untuk menghindari terjadinya gelembung-gelembung udara yang dapat menyebabkan pecahnya kolom. Mekanisme yang terjadi ketika sampel masuk adalah sampel akan terelusi oleh eluen melalui fase diam silika gel. Nah, senyawa organik terelusi oleh eluen. Proses elusi terjadi karena keseimbangan distribusi zat analit pada fase gerak eluen dan fase diam silika gel. Elusi terus dilakukan hingga tidak ada lagi yang tertinggal di dalam kromatografi kolom dan fase gerak dari diklorometana dan metanol dari perbandingan 100:0 menjadi 97,5 banding 2,5 dan menjadi 95:5. Proses elusi akan menghasilkan eluet yang ditampung setiap 5 mili dalam vial. Oke, berikut adalah data hasilnya, di mana serbuk kunyit yang ditimbang pada awalnya adalah 5 gram, kemudian setelah dilakukan kromatografi kolom, dilakukan pada tiap 5 mili vial sebanyak 20 vial, di mana vial nomor 1 diperoleh serbuk sebanyak 2,15 gram, pada vial nomor 5 diperoleh serbuk sebanyak 1,1 gram, dan pada vial nomor 10 diperoleh serbuk sebanyak 0,5 gram, pada vial nomor 15 diperoleh serbuk sebanyak 0,3 gram, dan pada vial nomor 20 diperoleh serbuk sebanyak 0,35 gram yang kemudian serbuk-serbuk ini dijumlahkan untuk menjadi kurkumin yang dihasilkan, yaitu sebanyak 44 gram dan dihitung persen rendemannya sehingga dihasilkan 88% rendeman. Nah, dari hasil kurkumin pada kromatografi kolom sebanyak 44 gram dengan hasil rendeman sebesar 88%. Nah, rendeman merupakan perbandingan antara hasil banyaknya metabolit yang didapatkan setelah proses kromatografi kolom dengan berat sampel yang digunakan adalah 5 gram. Rendeman dikatakan baik jika nilainya lebih dari 10%, sehingga rendeman yang kita dapatkan yaitu 88% sudah dikatakan baik. Selanjutnya kita akan masuk ke kromatografi lapis tipis. Kromatografi lapis tipis dilakukan dengan cara menotolkan fraksi dari kromatografi kolom pada plat KLT yang telah dipekatkan. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan pelarut yang masih terkandung dalam fraksi tersebut dan selanjutnya dielusi dengan menggunakan eluen yang dijenuhkan. Eluen yang digunakan atau fase gerak yang digunakan adalah diklorometana dengan metanol dengan perbandingan 97:3. Dan fase diamnya adalah silika gel JF254. Ketika eluen mulai membasahi lempengan plat KLT, pelarut utama akan melarutkan senyawa-senyawa dalam bercak yang telah ditempatkan pada garis dasar. Cepatnya senyawa-senyawa dibawa bergerak ke atas pada lempengan tergantung pada kelarutan senyawa dalam pelarut. Hal ini bergantung pada bagaimana besarnya atraksi antara molekul-molekul senyawa dengan pelarut. Kurkumin merupakan senyawa yang terkandung dalam ekstrak kunyit yang dapat membentuk ikatan karakteristik dengan silikon dioksida dan dapat membentuk ikatan hidrogen. Nah, senyawa yang dapat membentuk ikatan hidrogen akan melekat pada plat lebih kuat sehingga dapat dikatakan senyawa kurkumin akan terjerat lebih kuat daripada senyawa lainnya. Kemudian pada nilai RF-nya pada lajur 1
ditotalkan adalah standar kurkumin, sehingga diperoleh nilai RF adalah 0,6667, dan pada lajur 2 adalah filtrat dalam tiap vial, di mana pada vial ke-1 itu terdapat 3 spot dengan masing-masing RF, di mana RF yang terbesar adalah pada spot ketiga, yaitu 0,6667 sama dengan kurkumin. Kemudian begitu juga dengan vial kelima. Nah, tetapi pada vial ke-10 itu hanya tersisa 2 spot saja. Nah, kemungkinan spot yang tertinggal adalah demetoksikurkumin. Maksud saya adalah bisdemetoksikurkumin, karena merupakan kurkumin yang paling polar, karena molekulnya paling kecil sehingga dapat menambah kepolaran senyawa. Hal ini yang menyebabkan bisdemetoksikurkumin itu tertahan pada silika. Oke, selanjutnya pada vial ke-15 dan ke-20 itu hanya tersisa 1 spot saja. Nah, spot ini adalah kemungkinan kurkumin karena seperti yang dikatakan tadi, kurkumin memiliki senyawa hidrogen sehingga kurkumin dapat tertinggal berikatan dengan plat lebih kuat daripada senyawa lainnya. Selanjutnya adalah identifikasi spektrofotometri UV. Dari hasil penetapan panjang gelombang maksimum itu bertujuan untuk mengetahui panjang gelombang dari suatu larutan yang mempunyai absorban atau serapan maksimum dari hasil pengukuran panjang gelombang maksimum. Didapatkan panjang gelombang maksimum kurkumin adalah 420 sampai dengan 430 nanometer. Sedangkan panjang gelombang maksimum kurkumin teori atau literatur adalah 420 nanometer. Nah, hal ini membuktikan bahwa senyawa yang kita amati adalah benar kurkumin dilihat dari panjang gelombangnya yang memiliki panjang gelombang yang sama dengan literatur. Di bawahnya adalah spektra kurkuminoid, di mana pada puncak yang paling tinggi itu adalah kurkumin, yang merupakan senyawa paling dominan, dilanjutkan dengan demetoksikurkumin, pada puncak kedua, dan pada puncak terakhir yaitu bisdemetoksikurkumin. Oke, kesimpulannya adalah prinsip kromatografi kolom itu didasarkan pada absorbansi komponen-komponen campuran dengan afinitas berbeda terhadap permukaan fase diam, di mana absorben bertindak sebagai fase diam dan fase geraknya adalah cairan yang mengalir, membawa komponen campuran sepanjang kolom. Dari hasil percobaan didapatkan rendaman kurkumin sebesar 88% dengan nilai RF kurkumin yaitu 0,6667 dan profil spektra paling puncak adalah kurkumin pada senyawa kurkuminoid. Dan nilai lambda maksimal sebesar 420 sampai 430 nanometer. Ini adalah referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.